Ya, Mas Pungki dan Mas Eko, tadi kita sesi ini akan bicara tentang perlindungan konsumen ya. Karena begini, ada sebuah kasus di mana perusahaan mengeluarkan uang elektronik mungkin tidak berizin ya. Saya juga belum tahu apa berizin atau tidak, tapi yang menarik adalah ketika kita menggunakan uang elektronik ini, itu ada jangka waktunya. Kalau jangka waktunya itu nggak ditukarkan ke cash atau tidak dikembalikan, maka dengan sendirinya hilang. Nah, ini apakah di Bank Indonesia sudah mengetahui bahwa hal-hal ini sebenarnya perlindungan konsumennya seperti apa? Kok uangnya hilang gitu? Padahal dia tidak gunakan karena kan tidak mungkin dia jajan habis-habisin semua uangnya gitu. Gimana nih Pak? Jadi begini Bu, yang Ibu sebutkan adalah praktek-praktek yang saya rasa bukan di perusahaan yang mempunyai izin uang elektronik secara resmi. Oke, kalau punya resmi tidak hilang dong uangnya. Kan ada recordnya Bu, gitu ya. Nah, penggunaannya juga kelihatan gitu ya. Nah, saya rasa apa yang Ibu sebutkan itu adalah perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan usaha uang elektronik tapi belum berizin, gitu loh. Karena itu Bank Indonesia akan segera nih Bu. Mungkin Ibu saya diwawancarai pertama tanggal lain, tapi harus ini ada pelaporan dulu ya, baru bisa di follow up ya, kayak gitu ya. Jadi itu akan dijawab dengan peraturan Bank Indonesia yang baru tentang uang elektronik, gitu ya. Nanti tentunya Bapak Gubernur dan Board yang akan mengumumkan, Dewan Gubernur kami mengenai hal seperti itu. Setiap entity yang melakukan kegiatan usaha uang elektronik, gitu ya, tidak terbatas bahwa closed loop open loop, mereka harus melakukan izin ke Bank Indonesia. Gitu. Jadi harus tetap izin ya, walaupun tertutup atau terbuka ya. Mas Eko, kalau melihat perlindungan konsumen selama ini, apakah sudah membuat masyarakat kita dengan uang elektronik ini memang sudah cukup, atau memang masih banyak hal-hal yang malah mereka nggak tahu bagaimana cara menyampaikan ya? Karena kalau kita lihat kalau di bank itu kan jelas telepon angka sekian itu Anda bisa menyampaikan keluhan Anda gitu. Tapi kalau ini misalnya yang non bank ini kan sejauh ini belum ada perlindungan konsumennya. Kalau bank sudah ada misalnya LAPSPI. Nah, ini ngadunya kemana gitu? Bu, mau izin? Boleh izin dulu ya, sebelum Mas Eko ya. Jadi dalam perizinan itu harus ada call center. Oh, jadi nanti wajib nih ya? Udah wajib ini. Sekarang sudah wajib. Tentunya udah ada. Makanya saya sebutkan, kalau sampai tidak ada itu, mungkin yang mengusahakan itu belum berizin. Ibu laporkan ke kami. Kami tutup nanti. Gitu. Nah, hal tersebut sudah diatur. Dan akan lebih diatur detailnya. Jadi wajib, misalnya PTX, dia di luar bank, wajib punya call center. Dan itu kita lihat. Udah ngerasain belum Mas call centernya? Kayaknya untuk sosialisasi itu di masyarakat. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi regulator, saya rasa antisipasi terhadap berbagai macam hal-hal seperti itu ya terkait perlindungan konsumen, saya rasa sudah ada gitu ya. Biasanya aturan itu selalu lengkap biasanya itu cukup lengkap lah gitu ya, nggak selalu lengkap tapi cukup lengkap gitu. Problemnya adalah edukasi konsumennya gitu kan. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu nih, ngerti ya, lapornya kemana nih gitu kan. Nah, sehingga di dalam perlindungan konsumen ini sebenarnya ada dua hal gitu ya. Jadi yang pertama memang aturan udah dibuat untuk melindungi konsumennya, dan yang kedua adalah kewajiban untuk mensosialisasikan gitu ya. Misalkan ya harus ada aturan gitu yang ini kan ya bagi para pelaku di uang elektronik dan lain-lain itu juga harus memberitahu kepada konsumennya begitu ya, berbagai macam cara-cara, misalkan kalau terjadi berbagai case untuk komplain gitu ya. Yang berarti ini kan good corporate governance-nya mesti dikembangkan dong ya di yang non bank terutama. Iya, harus ke arah situ gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan sudah ada aturan tapi masih di BI-nya begitu ya. Sementara si konsumennya kan biasanya itu kan kalau promosi gitu-gitu ya, itu pasti melihat keuntungannya saja. Betul. Gitu ya. Tidak memperhatikan bagaimana kalau kemudian terjadi berbagai macam kendala begitu ya, termasuk juga kendala di sisi konsumen. Nah, itu biasanya harus juga gitu menurut saya ke depannya juga harus istilahnya diwajibkan, atau ya ini kan sejauh ini mungkin moral suasion ya, jadi sekedar ya harus diperhatikan konsumennya gitu, walaupun mungkin sudah ada call center dan mungkin berbagai macam langkah-langkah lah gitu ya untuk mengadukan atau komplain terhadap produk dan jasanya gitu ya. Nah, gimana Mas Pungki, kalau kita melihat kan memang bank tuh harus diakui bahwa dia selalu corporate governance-nya sangat tinggi sekali gitu. Nah, sejauh mana yang non bank itu juga diberlakukan, misalnya tadi bagaimana kita bisa tahu bahwa call center-nya aktif atau tidak. Nah, ini soal pelaporan seperti apa sehingga mereka juga punya kewajiban untuk itu. Tadi sudah kami aturkan, kami melakukan pemeriksaan itu bukan hanya berdasarkan laporan, tapi juga onsite juga. Gitu loh. Onsite pun kami berarti berkunjung ke fisiknya, ke tempat perusahaannya, atau juga kami melakukan ini Bu, random check, gitu. Kami melakukan cek langsung seandainya kami customer bagaimana pelayanannya, dan itu juga kita lakukan langsung supervisi langsung Bu kalau kita menemukan sesuatu. Itu satu. Yang kedua, saya setuju sama pendapat Ibu dan Bapak Eko bahwa
edukasi adalah yang paling penting, gitu ya, untuk menimbulkan apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang alert kalau ada apa-apa, gitu ya, cepat tanggap kalau masyarakat merasa dirugikan, itu ya harus kita lakukan dengan baik, termasuk membuka ekosistem untuk melakukan gerakan non tunai ini. Iya, itu. Jadi sekarang peraturannya sebenarnya sudah mendukung sebenarnya ya, tinggal bagaimana sosialisasi. Nah, sekarang juga ada kaitannya misalnya bank dan non bank ini kan ada hubungannya juga dengan OJK ya. Sejauh mana peraturan ini sudah terharmonisasi antara BI dengan OJK, karena di satu sisi ada yang peraturan di BI, ada satu sisi di OJK. Sejauh mana? Ibu, kita mempunyai suatu pertemuan secara rutin, gitu ya. Kalau bisa dikatakan setiap minggu, Bu, gitu. Nah, setelah beberapa periode tertentu, setelah setiap minggu ini ada yang namanya high level meeting, gitu. High level meeting berarti komisioner dan deputi gubernur dan anggota Dewan okay. Gubernur beserta ketua OJK dan seluruh komisioner duduk, kita membawa yang tadi dari tingkat teknis, termasuk ketentuan yang harmonisasi dalam kaitannya dengan uang elektronik, gitu ya, dengan non tunai, harmonisasi agen layanan keuangan digital yang untuk produk uang elektronik, dan harmonisasi agen laku pandai di bawah pengawasan OJK untuk produk tabungan murah, kredit mikro dan sebagainya. Jadi setiap permasalahan yang kemudian timbul dan mungkin sudah ada harmonisasi lah pokoknya kurang bagus untuk masyarakat, diharmonisasikan dengan baik. Nah, Mas Eko nih kayaknya udah bagus banget high level ya. Cuman sekarang banyak sekali orang mulai gerakan yang tadinya non tunai sekarang mulai tunai lagi gara-gara pajak. Gimana pendapatnya? Jadi banyak di pasar-pasar yang biasanya udah menggunakan kartu kredit, kartu debit gitu ya. Baru ada isu pajak sedikit, kartu kredit dilaporkan ya, atau debit akan dilaporkan juga. Sekarang mulai tunai, bayar 100 juta pakai tunai. Ini saya baru survei dari pasar-pasar. Apa komentarnya Mas Eko? Ya ini apa ya, dalam konteks ini kan sebetulnya harus ada istilahnya tadi gitu ya, melihat bagaimana level-level dari wajib pajaknya juga begitu. Artinya begini, ketika kemudian kita tahu bahwa kartu kredit dari atau non tunai yang lain lah ya, kartu debit dan lain-lain itu menjadi instrumen efektif begitu ya, untuk bisa katakanlah menginikan transaksi, berbagai macam kemudahan transaksi gitu ya, menghindari juga kriminal, uang palsu dan lain, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, tapi kemudian juga dari sisi fiskal harusnya juga melihat konteks yang lebih luas menurut saya gitu ya. Apakah sudah siap gitu masyarakat itu kemudian melihat misalkan kartu kredit juga harus diinikan secara detail gitu ya. Kita tahu dari sisi governance ya itu perlu gitu ya, atau dari sisi regulator berhak saja gitu ya, bisa gitu ya mengakses segala macam data-data itu gitu ya, memungkinkan lah gitu. Nah, cuma persoalannya adalah kalau kemudian itu mengganggu ekonomi secara keseluruhan gitu ya, saya sih lebih berpendapat harusnya yang dijaga ekonomi keseluruhannya itu gitu, jangan sampai kemudian isu-isu semacam itu ya korban mengorbankan secara keseluruhan gitu, karena kemudian kan efeknya banyak sekali ya ke iklim bisnisnya. Tadi kita bilang sustainability. Emang masyarakat kita kenapa sih Pak kalau baru kartu kreditnya atau debitnya itu diberikan info ke pajak, itu apa yang mereka takutkan pada umumnya? Bukankah itu sudah kewajiban masyarakat gitu? Ya seharusnya ya, sebenarnya tidak ada harus dikhawatirkan gitu ya. Secara ini kan sebetulnya ke depan itu kan eranya transparan. Betul. Gitu ya. Jadi apapun ada AOI segala macam gitu ya, kan terhadap instrumen-instrumen itu sebetulnya harusnya tidak ada kekhawatiran gitu ya. Saya rasa juga ini efek yang oke, kalau kemudian misalkan ini masih berlebihan masyarakat menyikapinya. Nah, pajak juga harus punya strategi, ini fiskal harus punya strategi bagaimana. Mungkin jangan lewat itu gitu ya. Memastikan bahwa tidak sampai terjadi kemudian psikologi masyarakat lah katakanlah gitu ya. Kemudian, jadi ini pada psikologi sebenarnya. Jadi mungkin mereka sudah pembayar pajak yang baik, hanya secara psikologi masyarakat kita ini masih selalu terngiang dengan masalah pajak, itu masih begitu ya? Dugaan saya lebih kepada aspek-aspek yang non itu ya, bukan berarti mereka kemudian langsung ada hal yang tidak transparan di situ, tapi lebih pada aspek psikologinya. Karena sebetulnya begitu mereka berhubungan dengan bank ya dalam segala macam transaksinya, kartu kredit, debit dan lain-lain, semua data pasti ada gitu kan ya, tinggal bagaimana kemudian ini ya digunakan sebagaimana mestinya gitu, dan juga mungkin cara sosialisasinya gitu yang perlu gitu ya. Dan satu hal lagi adalah terkait dengan misalkan koordinasi tadi BI dan OJK gitu ya, di level atas udah cukup harmonis, aturan juga cukup lengkap. Nah, di level bawah, konsumen gitu ya, harus ada gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip pemakluman begitu ya, terhadap misalkan
satu case gitu ya, ini sebetulnya ditangani BI atau OJK nih gitu kan. Jangan sampai kemudian dia masuk ke BI, oh ini di OJK. Nanti dari OJK bilang BI. Ini bilang BI. Nah, jangan sampai kemudian ada perasaan dilempar sana lempar sini gitu. Karena kalau kita kan harus melihat masyarakatnya begitu ya. Mereka nggak tahu ini sebetulnya, oh ini pokoknya tanggung jawabnya regulator sektor keuangan. Mereka nggak tahu apakah itu BI, OJK atau LPS gitu. Nah, ketika ketidaktahuan itu gitu ya, harus disikapi dengan yang lebih bijaksana gitu. Yang ngerti regulasinya, ngerti aturannya. Jangan dilempar-lempar lah gitu ya ibaratnya ya. Kemudian case-nya dilempar-lempar, itu koordinasinya harus di dalam saja begitu. Artinya jangan sampai kemudian konsumennya merasa saya udah ke BI, oh kata BI ininya di OJK gitu kan. Nah, jangan sampai. Nah, ini kata Mas Eko nih maksudnya masukan buat BI juga ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan tadi ada call center, tapi sebenarnya dia ingin menyampaikan nggak bisa sampai ke sana. BI sendiri ada nggak semacam juga pengaduan supaya juga ini menjadi satu kartu kuning atau kartu merah kepada para pelaku tadi. Ya, tadi kami sebutkan, kami sangat terbuka untuk itu. Kami juga punya departemen untuk consumer protection. Di sana di antara lain menangkap pengaduan-pengaduan yang terkait dengan call center. Oh gitu ya. Jadi kami itu termasuk ya. Masuk di situ, Bu. Kami all out untuk ini end to end. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya masyarakat bahwa kalaupun mereka belum menjalankan, sebenarnya Bank Indonesia juga bisa menerima pengaduan-pengaduan itu ya. Nah, apalagi gerakan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia nih selain tahun 2014 itu gerakan non tunai, sekarang nih mulai banyak tunai lagi. Gimana cara untuk meningkatkan kembali gerakan non tunai? Pasti edukasi kita terus tingkatkan, Ibu. Kita juga berusaha membuka ekosistem baru melalui pemerintah daerah, juga ada SK Mendagri. Seluruh transaksi pemerintah daerah harus dilakukan oleh non tunai. Itu membuka ekosistem non tunai baru. Lalu juga masyarakat ini sangat banyak melakukan kegiatan transaksi non tunai ini untuk kegiatan transaksi pembayaran, untuk kegiatan billing. Bayar langganan. Betul. Ya. Nah, Bank Indonesia saat ini sedang mengembangkan apa yang namanya electronic bill of payment, electronic bill, invoice, presentment, and payment. Jadi itu nanti kami ingin mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan semua pembayaran billing itu ada standar terkumpul menjadi suatu sistem yang terintegrasi dengan standar yang sama, service level agreement yang sama. Jadi harganya lebih murah ya? Insya Allah itu dalam mengurangi rente ekonomi. Tapi intinya adalah ini menghilangkan koneksi-koneksi yang nggak perlu, menghilangkan rente ekonomi, dan yang paling penting masyarakat terlayani dengan baik. Kalau masyarakat terlayani dengan baik, otomatis masyarakat manfaatnya non tunai meningkat. Nah ini bagus. Nah ini ada satu case yang menurut saya juga ini perlu diperhatikan. Jadi misalnya kita ke suatu mall atau toko gitu ya, itu dulu tuh IDC-nya kalau bank ini IDC-nya lain lagi, IDC-nya lain gitu, tidak bisa menggunakan IDC yang sama. Nah ini juga apakah nanti akan distandarisasi? Sudah, Bu. Ini baru bank BUMN, tapi yang non BUMN belum. Sudah. Gerbang Pembayaran Nasional di launching sama kita. Jadi itu kan kami ada 4 lembaga proses switching ya, yaitu Raja kita bilang, Rintis, Arta Jasa, Jalin atau Link, dan satu lagi Arta Jasa Prima ya, Alto. Nah, di situ ada Alto ya, jadi Raja. Jadi 4 itu. 4 itu sudah interoperability ya, secara ininya, sistemnya, IT-nya juga infrastrukturnya terinterkoneksi, sehingga satu IDC bisa melayani semua bank. Dengan biaya yang sangat jauh lebih murah. Berarti sebenarnya kita udah dapat keuntungan banyak dong ya sebagai konsumen ya sebenarnya. Alhamdulillah sudah. Baik. Dan itu adalah suatu capaian kita di 3-4 tahun terakhir ini mempunyai gerbang pembayaran nasional. Ya. Jadi ini semakin membuat masyarakat non-cash 20 tahun yang lalu ya, baru terlaksana ya. Terima kasih Mas Muki. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with IC, kami akan kembali sesaat lagi.